Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari, biarlah di pagi hari ini kita menyambut hari yang baru. Kita serahkan segala seluruh jiwa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji kemurahan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku kan terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari katakan pujian ini dari awal dengan segenap hati. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, Allah yang hidup.
Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan ini. Karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kita bisa berjumpa untuk acara ini. Hari ini saya akan bawakan tema yaitu hidup yang berhasil. Kita akan baca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat saudara semua Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini, apa itu hidup yang berhasil, saudara. Ya, sebelum saya masuk dalam perenungan untuk kebenaran firman Tuhan, saya ingin saudara setuju apa itu visi Tuhan untuk kita semua, saudara. Ya, kalau kita setuju, kita akan bacakan dari Yeremia 29 ayat 11. Inilah visi Tuhan buat kita semua, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara lihat ya, inilah visi Tuhan untuk kita, saudara. Ya, waktu kita tahu visi Tuhan, kita akan melihat ya apa yang Tuhan berikan misi-misinya untuk kita, saudara. Tadi di ayat 1 berbicara berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di sini ada 3 kategori orang, yaitu orang fasik, orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Ini menggambaran, ini adalah gambaran dunia, saudara, ya, yaitu orang yang selalu mengandalkan manusia, ya, percaya apa yang dilihat, ya, saudara. Jadi kalau kita percaya apa yang dilihat, itu adalah orang dunia, saudara, ya. Karena firman mengatakan bahwa bila kamu percaya, kamu akan percaya apa yang tidak dilihat. Waktu saudara percaya apa yang tidak dilihat, saudara akan percaya apa yang saudara lihat. Tapi kalau orang percaya apa yang dilihat, belum tentu orang itu akan percaya apa yang tidak dilihat, saudara. Sehingga apa? Kalau kita berpikir cara-cara dunia, ya seperti orang fasik ini, itu akan menghasilkan cara-cara dunia. Apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, apa yang masuk ke hati, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itulah hasilnya adalah orang dunia. Artinya apa, saudara? Orang di dunia itu selalu yang pertama adalah hasil. Ya, kalau saudara sudah berhasil, saudara akan dihargai. Waktu saudara sudah dihargai, baru saudara diterima.
Tapi buat Tuhan kita yang hidup tidak seperti itu, kebalikannya saudara. Kita diterima sama Tuhan Yesus, ya, kita dihargain dan kita dibuat berhasil saudara. Ya. Mari kita lihat kelanjutannya ayat yang kedua saudara. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, ya. Apa itu Taurat Tuhan saudara? Sebelum saya masuk lagi, saya ingat pesan gembala, apakah saudara dan saya sudah membaca 10 pasal? Penting nggak buat saudara dan saya? Kalau itu penting, pasti akan dicari setiap hari. Tidak usah waktu 10 pasal waktu pagi atau siang atau sore. Bahkan akan dirindukan setiap saat ada waktu untuk membaca firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi Taurat Tuhan itu adalah misi Tuhan. Seorang hamba Tuhan bilang begini, waktu saudara sudah membaca atau mendengarkan firman Tuhan, karena kadang-kala ada orang yang bilang membaca, jadi dia boleh mendengarkan. Ada orang bilang mendengarkan, tapi nggak usah membaca, sama saja, ya. Waktu saudara bisa merenungkan itu, ya, dan saudara bisa memperkatakan itu, baru saudara bisa melakukannya. Jadi tidak mendengar saja atau merenungkan saja terus baru melakukannya, tidak. Itu harus memperkatakannya, baru kita bisa melakukannya. Dan yang terakhir, saudara bisa membagikannya ke orang lain sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Kita lanjut misi Tuhan untuk ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Apa artinya air? Air itu menggambarkan roh Allah, Roh Kudus, saudara. Kita percaya sebagai insan Pentakosta, kita percaya tentang Roh Kudus ini, saudara. Saya tidak berbicara mengenai baptisan Roh Kudus dan sebagainya, ya. Tapi kita sebagai insan Pentakosta harus percaya Roh Kudus ini. Ya. Saya berikan kesaksian. Waktu semua orang dalam keadaan yang susah ya, saudara, waktu lagi saat COVID-19 ini. Waktu awal-awal kami juga mengalami, saya wira swasta, saya mengalami di perusahaan ada satu produk yang karena mungkin kesalahan kami tidak bisa menjual pada angka yang tertentu sehingga mereka menunjuk ke agen orang yang lain. Tapi caranya tidak permisi, saudara. Sehingga saya itu merasa setelah hasil akhirnya ada, saya dikasih tahu bahwa mereka telah menunjuk perusahaan lain. Saya marah, saudara. Saudara tahu akibat marah itu? Saya nggak bisa tidur, saudara. Ya, nggak tidur. Yang keluar apa, saudara? Tuhan taruh di hati saya, ya kan? Kamu nggak percaya sama saya kan? Ya. Yang keluar apa, saudara? Siapa yang membuat kamu kaya? Amsal mengatakan berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, saudara. Supaya tidak akan menambahinya. Artinya apa? Tuhan tidak akan menambahi apa-apa yang membuat kita susah, saudara. Ya, itu gunanya saudara Roh Kudus, saudara. Ya. Jadi waktu kita dalam keadaan yang sulit itu, Tuhan taruh dalam hati saya firman Tuhan yang setiap hari saya baca, saudara. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu daunnya, saudara. Ya. Buah, kita bicara buah, saudara. Kalau kita lihat di Yohanes cerita pokok anggur yang benar, saudara. Ya. Tuhan memberikan dua cerita. Yang satu rantingnya dipangkas, yang satu rantingnya dibersihkan. Yang dipangkas bukannya dibuang, saudara. Ranting itu kalau bahasa dibuang itu di dalam bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggris itu berkata take away atau diambil. Jadi ranting yang tidak berbuah, saudara, sama Tuhan itu diambil, ya, bukan dibuang tapi diambil untuk ditanam kembali. Yang kedua adalah ranting yang dipangkas. Dipangkas artinya apa? Supaya kita berbuah-buah lebih lebat lagi, saudara. Yohanes 15 ayat 7.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lihat saudara ya, itu. Waktu kita mau tinggal di pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, saudara. Masalahnya kita mau nggak, saudara? Tinggal dalam firman-Nya itu. Visi yang ketiga, saudara, kita lihat di sini adalah kata-kata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau lihat apa artinya kata berhasil, saudara? Saya buka kitab besar bahasa Indonesia, saudara. Itu berhasil itu artinya beruntung atau nasib, ya. Artinya apa? Sesuatu keadaan yang telah digariskan oleh Tuhan bagi perjalanan hidup seseorang, saudara. Jadi sekali lagi ya, kita sebagai orang yang percaya kebenaran firman Tuhan, nasibnya cuma satu, saudara. Berhasil dan beruntung. Tidak ada nasib yang lain. Ya. Jadi sekali lagi berhasil itu, saya tidak mengatakan saudara mempunyai penghasilan yang besar, mempunyai pakaian yang bagus, bisa makan yang enak. Tidak ada salahnya itu semuanya. Tapi berhasil itu Tuhan udah ingatkan adalah ya, keadaan yang telah digariskan oleh Tuhan bagi perjalanan hidup seseorang. Jadi artinya saudara, berhasil itu bukan karena kita diberkatin atau dan lain-lain, ya, atau kita juga belum diberkatin dan kita belum dikatakan belum berhasil, bukan, saudara. Ya. Saya akan akhiri dengan ngutip satu quote dari John Maxwell, seorang motivator dan seorang hamba Tuhan, saudara. Beliau bilang begini, berhasil atau beruntung atau nasib kita. Jadi orang Kristen cuma punya satu nasib, ya, berhasil atau beruntung, saudara. Ya. Ditentukan bukan dari apa yang kita miliki, tapi dengan apa yang memiliki kita, saudara. Saya ulang, saudara ya. Berhasil, beruntung atau nasib kita ditentukan oleh bukan dari apa yang kita miliki, tapi dengan apa yang memiliki kita. Waktu kita percaya sama Tuhan, waktu percaya sama Tauratnya, Alkitabnya, kitab kehidupannya, dan kita mau dekat-dekat dengan Roh Kudus, itu kita akan berhasil, beruntung, dan berkat Tuhan itu akan datang, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang selalu itu tidak ada proses. Orang yang taat pun, orang yang setia pun itu ada proses, saudara. Tapi artinya apa? Waktu melewati itu Tuhan memberikan supaya kita itu semakin mengerti rancangan Tuhan pada hidup kita. Dan semakin tahu apa yang berkat Tuhan untuk kita semuanya, saudara. Mau, saudara? Yuk, saya mau berdoa untuk saudara semuanya. Oh syakalapalapalapalapalapalapalapa. Oh syakalapalapalapalapalapalapa. Syakalapalapalapalapalapa. Oh syakalapalapalapalapalapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk acara ini. Biarlah apa yang hamba perkatakan, kiranya banyak orang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga orang itu semakin merdeka, Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan, yang terbeban berat kau angkat, yang sedang mencari jawaban Tuhan, kau akan berikan satu kata patah, sehingga itu menjadi kebenaran dalam hidupnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa tak lupa untuk Indonesia, Tuhan. Kami ucap syukur karena Engkau kami masih boleh beribadah sampai hari ini, Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia, Tuhan. Engkau memberkati Indonesia, Tuhan.
Engkau menyinarin Indonesia dengan wajah-Mu, sehingga jalan-jalan-Mu semakin dikenal Tuhan. Dan keselamatan ada untuk bangsa Indonesia Tuhan. Berkati para pemimpin kami, dari Pak Jokowi sampai paling bawah Tuhan. Biar apapun yang mereka lakukan untuk vaksinasi, untuk pemulihan ekonomi, Kau buat semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka juga takut akan Kau, bukan takut akan manusia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, berkatlah panjinya, Yesus